wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat nggak anak-anak? Alhamdulillah sehat. Oke, semuanya masih semangat apa enggak ini? Semangat. Alah, oke. Ini kan udah siang-siang. Nah, agar semangat kita membara lagi, Ibu Guru punya zel-zel. Nah, jadi nanti kalau Ibu Guru bilang sosiologi, kalian menjawab semangat, jaya, jaya, jaya. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Oke, langsung saja ya kita coba ya. Sosiologi, Semangat, jaya, jaya, jaya. kurang semangat. Harusnya gini, sosiologi, semangat, jaya, jaya, jaya. Gitu ya. Oke? Sekali lagi ya, oke? Sosiologi, Semangat, jaya, jaya, jaya. Yeay, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, kali ini Ibu akan meminta untuk ketua kelasnya terlebih dahulu untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini. Yuk, ketua kelasnya siapa di sini? Saya Oke, Mbak Aina ya, Mbak Aina dipimpin dulu. menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk tidak di kelas ini anak-anak? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang nggak masuk? Siapa itu loh? Wilda kayaknya nggak masuk, Bu. Kenapa? Mas Wildan kenapa nggak masuk? Alfa nggak ada izinnya juga hari ini. Walah, terus selain Mas Wildan ada lagi nggak? Mbak Aisyah, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah kan mana Mbak Aisyah? Kayaknya sakit, Bu. Oke, sakit apa Mbak? Kurang tahu sih, kayaknya masuk angin. Oke. Nah, berhubung ada teman kita yang sakit, nah mari kita doakan terlebih dahulu ya, supaya besok minggu depan Mbak Aisyah bisa ikut pembelajaran lagi, begitu ya. Yuk, doa sendiri-sendiri dimulai. Berdoa selesai. Nah, tapi kan tadi Mbak Aisyah sakit. Nah, Mas Wildan nggak ada keterangan. Nggak ada, Bu, nggak ada izinnya. Jangan dicontoh ya. Jadi, siapapun nanti yang bertemu dengan Mas Wildan, minggu depan Mas Wildan disuruh masuk. Oke? Siap. Siap? Siap. Oke. Nah, hari ini nanti tujuan pembelajaran Ibu kali ini kita akan memahami mengenai pengertian, kemudian mengenai ciri-ciri dan mengenai macam-macam. Nah, jadi di sini Ibu berharap kalian semua di kelas ini bisa memahami apa yang sudah Ibu terangkan dan apa yang sudah nanti kita kerjakan selama pembelajaran 1 jam ke depan. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Oke, paham? Paham. Oke. Nah, kali ini Ibu memakai referensinya dengan 3 buku. Yang pertama itu buku paketnya dari Bapak Ruswanto. Yang kemarin itu loh, yang Ibu perlihatkan, masih ingat kan? Masih. Oke, kalian semua juga punya kan? Punya. Oke, nah kemudian yang kedua ini buku LKS yang sudah dibagi setiap anak yang dari sekolahan. Kemudian yang terakhir itu buku paketnya Bapak Ahmad mengenai pengantar sosiologi. Nah, oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu sekarang mau tanya dulu. Hari ini tadi siapa yang sudah melakukan kebaikan? Saya sudah, Bu. Apa, Mbak Putri ya yuk? Pikirkan batu di pinggir jalan tadi waktu berangkat ke sekolah tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Putri yuk. Nah, jadi perbuatan sekecil apapun itu harus kita lakukan setiap harinya, gitu ya. Kalau tadi Mbak Putri tidak menyingkirkan kerikil di jalan, mungkin saja misal ada orang yang lewat tidak melihat bisa terjatuh seperti itu ya. Nah, perbuatan Mbak Putri itu bisa buat untuk contoh kita semua. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya video. Nah, kalian semua bisa dilihat ya. Ini nanti video mengenai apa? Dipahami, dilihat, jangan ada yang tidur ya. Enggak, Bu. Nah, itu ada bapak-bapak itu menjelaskan apa itu. Oke, ada bapak-bapak yang mengetik di laptop. Nah, di situ bapak-bapaknya juga menjelaskan tuh, ada kata-katanya itu.
bisa dilihat baik-baik. Wah, ada banyak sekali buku. Ada papan tulis. Nah, oke. Dari video singkat tadi, siapa yang bisa menjelaskan video tadi apa sih? Memutarkan apa sih tadi tuh? Yang singkat tadi loh. Apa? Ayo, tunjuk tangan yang bisa. Saya. Oke, Mbak Aina. Ada pengertian lembaga sosial sama macam-macamnya. Oke, pintar, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang mau Ibu tanya. Kenapa kok Ibu Guru memutarkan video tadi? Ayo, siapa yang masih ingat kemarin sebelum minggu ini? Kemarin minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa kita minggu ini akan mempelajari mengenai apa? Ayo, siapa yang ingat? Saya, Bu. Oke, Mbak Putri, apa? Lembaga sosial. Alhamdulillah, masih ada yang ingat, tepuk tangan dulu. Oke, jadi hari ini nanti Ibu akan menerangkan mengenai lembaga sosial. Nah, oke. Sekarang di sini siapa yang sudah mengerti apa sih sebenarnya lembaga sosial itu? Ada yang sudah mengerti belum? Nggak ada. Pengerti orang. Oh, tadi malam nggak ada yang baca pasti. Ayo ngaku, siapa sudah membaca buku? Nggak ada. Oh, memang ya anak-anak di sini Cuma itu. megang, Bu, tadi malam. Oke. Apa nggak buka? Oke, nggak apa-apa. Nah, di dalam lembaga sosial, nah hari ini nanti kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Nah, pertama nanti kita akan membahas mengenai pengertian. Kemudian mengenai ciri-ciri. Dan yang terakhir mengenai macam-macam. Nah, dari tiga ini siapa yang sudah tahu? Pengertian dulu sekarang. Nggak ada yang tahu beneran di sini. Oke, kita belajar sama-sama ya anak-anak. Nah, di sini lembaga sosial itu pengertiannya itu banyak dari beberapa ahli. Nah, kali ini Ibu hanya akan fokus menjelaskan dari Robert McIver. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa lembaga sosial tersebut merupakan suatu prosedur atau tata aturan atau tata cara yang diciptakan oleh suatu organisasi atau suatu kelompok yang mereka itu membangun sebuah perkumpulan. Nah, sebuah perkumpulan ini biasanya disebut dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, apa? Interaksi. Oke, bisa interaksi. Kemudian, kalau interaksi tersebut banyak nih. Kan, misal Bu Guru berinteraksi dengan Mbak Aina, kemudian juga berinteraksi dengan Mbak Putri. Nah, ini kan akan membentuk sebuah kelompok. Nah, sebuah kelompok ini akan dinamakan sebagai sebuah asosiasi. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai aturan-aturan yang sudah ada sesuai dengan norma, maka akan disebut dengan lembaga sosial. Nah, jadi lembaga sosial itu adalah suatu tata cara atau tata aturan yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat. Paham tidak anak-anak? Paham. Oke, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa? Ayo, tadi Ibu sudah menuliskan di sini. Ciri-ciri. Oke, nah ciri-ciri lembaga sosial. Ayo, ada yang tahu nggak ada berapa? Udah banyak, Bu. Nah, oke, sebutkan salah satu. Ayo, Mbak Putri. Memiliki lambang atau ciri khas. Oke, itu apa yang dimaksud dengan memiliki lambang atau ciri khas? Misalnya sekumpulan Karang Taruna itu Ya. pasti memiliki simbol. Oke, pintar. Oke, ada lagi selain memiliki lambang. Ayo, apa? Nggak ada? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan. Nah, ciri-ciri lembaga sosial secara umum. Nah, ini Ibu akan mengungkapkan di buku LKS kalian di halaman 36 kalau yang sudah membaca. Itu ada menurut Gilin. Nah, menurut Gilin ini ciri-ciri lembaga sosial itu ada 6. Nah, yang satu adalah pola pemikiran dan perilaku terwujud dalam sebuah aktivitas. Nah, jadi
suatu kelompok-kelompok yang sudah terbentuk itu pasti akan memiliki suatu aktivitas atau mempunyai pola pemikiran. Jadi misal kelompok ini mempunyai aktivitas sendiri, misal kayak Karang Taruna mempunyai aktivitas kerja bakti. Kemudian misal kelompok Satgas atau kelompok SAT, mereka mempunyai aktivitas untuk menolong masyarakat, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mempunyai suatu tingkat kekekalan. Nah, kenapa bisa dikatakan suatu kekekalan? Kekekalan karena suatu kelompok tersebut akan mengikuti suatu proses. Jadi tidak mungkin serta-merta suatu kelompok terbentuk langsung ada anggotanya, langsung ada peraturannya, itu tidak. Jadi suatu kelompok itu terbentuk dengan mengalami suatu proses-proses perubahan sedikit demi sedikit, yang nantinya mereka akan mencari cara supaya mereka bisa bertahan untuk mempertahankan kelompok mereka yang sudah dibuat tersebut, begitu ya. Oke, yang selanjutnya mempunyai satu atau beberapa tujuan. Nah, pasti suatu kelompok itu memiliki tujuan masing-masing. Kemudian ada mempunyai alat, misal lembaga yang mengenai ibadah. Nah, pasti mempunyai alat seperti tempat ibadah, seperti masjid kalau yang beragama Islam, kalau yang beragama Kristen gereja, kemudian ada pura, wihara, seperti itu. Nah, itu termasuk alat-alat yang dimiliki suatu lembaga sosial, seperti itu. Kemudian yang dibilang Mbak Putri tadi, memiliki apa? Lambang. Nah, setiap kelompok sosial itu pasti memiliki lambangnya masing-masing. Misal Muhammadiyah, itu pasti juga punya lambang Muhammadiyah. Karang Taruna memiliki lambang Karang Taruna. Misalkan apa? Pendidikan. Misal SMA Negeri 1 punya punya lambang juga. SMA-nya kita juga mempunyai lambang sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bisa dalam merumuskan tujuan dan tata tertib. Jadi setiap kelompok sosial atau lembaga sosial itu pasti mempunyai aturan dan tata tertib. Seperti yang di awal tadi, lembaga sosial adalah suatu peranata sosial di mana di dalamnya terdapat aturan. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah jelas anak-anak? Insya Allah sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang kita ke Macam-macam. Oke, macam-macam lembaga sosial. Nah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan. Tapi Ibu akan meminta individu terlebih dahulu untuk memikirkan ada berapa macam-macam lembaga sosial. Kemudian kalian jelaskan sedikit saja mengenai lembaga sosial tersebut ya, paham? Nah, nanti setelahnya kalian diskusikan dengan teman kelompok. Nah, kelompoknya di sini nggak seperti biasa. Kalau biasanya satu kelompok berapa orang? Biasanya 5, Bu. Banyak. Nah, hari ini karena Ibu nanti akan melakukan games, melakukan permainan di kelas ini, jadi Ibu minta kalian untuk berkelompoknya dengan teman sebangku. Paham? Nah, nanti setelah kalian menjawab secara diri sendiri, kalian diskusikan dengan teman-teman sebangku kalian. Apa yang belum kalian tahu, bisa tanya ke temannya. Atau misal, oh aku tahu ini, bisa kasih tahu ke temannya. Begitu ya. Nah, nanti setelah itu Ibu Guru akan meminta kalian setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Baru setelahnya kita melakukan permainan. Ini kok diem aja, ini gimana kok ini? Permainannya asik nggak, Bu, nanti, Bu? Ya, itu asik pasti. Kalau Ibu Guru udah menyiapkan permainan, berarti akan semangat, akan menambah ilmu kita dengan semangat. Oke anak-anak? Siap. Oke, sekarang langsung dikerjakan dulu. Ibu cuma kasih waktu sedikit. Berapa ya? 2 menit cukup ya? Kan tadi malam Ibu sudah suruh kalian buat baca kan? Ya, Bu. Jadi pokoknya lembaga sosial itu ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu interaksi sosial ya. Masih ingat toh? Minggu lalu kita sudah belajar interaksi sosial, kemudian sekarang kita macam-macam lembaga sosial. Yuk ditulis ya.
Itu Mas itu kenapa itu tidur di belakang itu? Ayo bangun dulu, dikerjakan dulu itu tadi. Apa nggak bawa LKS? Ayo tadi malam lembur mungkin Bu. Lembur apa? Apa dapat tugas? Tugas apa? Yo ini nih, pakai ini dulu. Tuh. Kerjakan dulu, yo 2 menit. Ayo. Oke, sudah? Sudah, oke. Nah, sekarang sesi berikutnya, kalian satu meja mendiskusikan apa yang sudah kalian tulis. Dan kalau misal teman kalian belum nulis, dan dikasih tahu, oh ini masih kurang, ini macam-macamnya. Aku tadi buka di buku ini kayak gini, kayak gitu ya. Ibu kasih 2 menit juga buat berdiskusi. Ayo berdiskusi. Kalau berdiskusi nggak cuma ulat-ulatan ya, sambil ngomong, ngobrol kayak gitu ya. Kurang kelo. Lagi siji. Kurang 5 ji. Kurang keluarga. Oh iya. Nggonmu ya kurang akeh. Kan pengertiannya ditulis, dikompres. Nggonku rasa tak tulis wae. Oke, ada kesulitan nggak Mbak Putri sama Mbak Aina? Ini tidak ditulis pengertiannya tidak apa-apa kan Bu? Yang penting Yang sudah penting paham. sudah baca, sudah paham toh? Insya Allah. Oke, yuk masih ada 1 menit lagi. Tulisan. Ayo, Oh, Bu Siji. masih Ibu Guru tunggu. Ayo itu Mbak Putri. Mbak Putri itu temannya itu samping itu kok malah tidur itu? Aja turu. Udah Bu, udah Bu. Oke, pintar Mbak Putri, wes. Mbak Putri udah kok nggak nulis lagi, udah selesai. Udah Bu, ini udah ada 5 macam lembaga, udah selesai. Memang nggak ditulis pengertiannya, nggak apa-apa kan Bu tadi? Ya nggak apa-apa, yang penting Mbak Putri sudah paham toh mengenai macam-macam lembaga sosial tadi kan? Wes. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah? Teman-teman yang lain sudah belum? Oke, sudah ya? Oke, sekarang. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu kalian semua, ya kan? Buat maju ke depan untuk mempresentasikan. Siapa Iya. yang suka siapa? Saya Bu, suka Bu saya. Oke, pinter ini Mbak Putri sama Mbak Aina ya. Yuk, sekarang Mbak Putri sama Mbak Aina bisa maju ke depan buat membagikan hasil dari diskusi kalian tadi itu apa mengenai macam-macam lembaga sosial. Majunya sekarang Bu. Iya, sekarang. Oke, iya. Ayo. Yo, di sini. Yo. Bu salam ya? Ya, kalau presentasi gimana? Pakai salam ya? Oke, yuk pakai salam biar Bu, teman. lah itu masih ada yang tidur itu Bu, nggak memperhatikan itu. Ayo, Mas Fahri. Ayo, kita Nanti kalau yang nggak memperhatikan pas presentasi dikasih nanti- soal loh sama Iya, guru. Ayo, yuk. Bangun, Oke. bangun sama bangun dulu. Oh, kita jalan dulu biar semangat ya. Sosiologi. Semangat jaya, jaya, jaya. Oke, sudah lebih semangat? Oke, sekarang semua mendengarkan. Semua mata tertuju kepada Mbak Aina dan Mbak Putri. Yuk, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi mengenai lembaga sosial. Nah, di sini yang hasil diskusi kami tadi tentang macam-macam lembaga sosial itu ada 5. Yang pertama adalah lembaga sosial keluarga, yang kedua lembaga sosial agama, yang ketiga lembaga sosial ekonomi, yang ketiga lembaga sosial pendidikan, dan yang kelima lembaga sosial politik. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan salah satu tentang lembaga tersebut. Yang pertama, lembaga sosial keluarga. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak sebagai suatu keluarga, berarti keluarga sebagai suatu lembaga. Oke, sudah bisa dipahami belum apa penjelasan dari Mbak Putri sama Mbak Aina? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu ya Mbak Putri sama Mbak Aina. Bisa duduk kembali Mbak Putri sama Mbak Aina. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, tadi jadi
jadi, oh iya, sekarang siapa yang ada yang mau ingin menambahkan lagi? Kelompok lain mungkin, teman sebangkunya, ayo. Enggak, Bu. Nggak mau? Kenapa? Sudah cukup Mungkin penjelasannya. sudah paham Bu. Coba dikasih pertanyaan. Oke. Tadi, ayo Mas Fahri ya. Dari tadi Ibu tuh lihat itu cuma mainan pulpen, dandanin rambut tuh udah ganteng Mas. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan ya. Tadi Mbak Putri menyebutkan macam-macam lembaga sosial. Ada berapa tadi? Enggak tahu, Bu. 5 tadi loh. Kan, Ada Mbak 5. Putri tadi bilang ada berapa Mbak Putri? Ada 5. Oke, apa aja yang disebutkan? Lembaga sosial keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, pendidikan, dan politik. Oke, nah sekarang semuanya lihat ke depan. Di sini Ibu sudah ada nama-nama. Jadi di sini ada nama-nama macam-macam lembaga sosial. Ada berapa? 5. Oke, yang pertama lembaga sosial keluarga. Yang kedua lembaga sosial agama. Yang ketiga lembaga sosial ekonomi. Yang keempat lembaga sosial pendidikan. Yang kelima lembaga sosial politik. Nah, contoh dari lembaga sosial keluarga itu apa? Di rumah semua hidup sama keluarga. Di rumah pasti punya aturan. Iya kan? Nggak mungkin kalau di rumah kita cuma leha-leha terus. Pasti kita juga pernah untuk punya aturan. Anak pasti harus berbakti pada orang tua. Orang tua harus mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Seperti itu ya. Kemudian kalau lembaga sosial agama itu seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal mengenai tadi ada masjid, kemudian ada Muhammadiyah, itu termasuk lembaga sosial agama. Ada MTA, ada NU, ada apa lagi? LGII, banyak kan? Iya. Nah, itu termasuk lembaga sosial agama. Kemudian lembaga sosial ekonomi, itu ada pasar, kemudian ada mall, Ada bank juga Bu. Oke, benar Mbak Putri. Kemudian ada perusahaan mengenai jasa dan barang. Kemudian lembaga sosial pendidikan seperti sekarang ini kita berada di Sekolah. Oke, sekolah pasti juga punya aturan masing-masing. Nah, yang ini terakhir lembaga politik. Lembaga politik itu bisa berupa partai. Setiap partai pasti juga punya lambang-lambang, juga mempunyai aturan seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan bermain games. Siapa yang sudah nggak sabar lagi? Saya Bu. Sekarang aja Bu, langsung saja. Oke, langsung ya. Nah, jadi nanti gamenya adalah namanya mix and match, artinya menjodohkan. Jadi di sini Ibu sudah ada pertanyaan dan pernyataan. Nah, ini nanti Ibu minta kalian untuk menempelkan pernyataan ini termasuk lembaga apa sih? Seperti itu ya. Oke, paham anak-anak? Paham. Nah, nanti yang paling banyak benar dan paling banyak menempelkan dialah Pemenangnya. Nah. Nanti kalau menang dapat apa ya Bu? Nanti kalau menang dapat nilai tambah. Jadi nanti Ibu akan memberikan bintang di nama kalian. Jadi di rapot nanti, nah nilai kalian akan lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain yang nggak mau maju. Oke. Nah sekarang ini langsung saja siapa yang maju langsung ngambil di sini ya. Langsung ngambil, langsung dipilih, langsung dibaca dan ditempel di sini. Tadi nempelkannya tadi, kalau enggak nanti kalian berdiri aja di sini ya. Kemudian ini ditaruh di mana, jadi nanti sekalian kita bahas. Oke? Paham? Paham. Oke, yuk langsung sekarang. 1, 2, 3. Saya mau ambil. Ayo. Ini aja. Ya langsung dulu. Ini berarti ini penentu ini. Ini penentu ini. Ini. Oke, ini sekarang siapa yang mau ambil? Ayo. Masih boleh ambil nggak Bu? Boleh. Saya aja Bu yang ambil ini boleh ya Bu? Saya dapat 2. Ya, apa dulu? Benar apa salah? Ini di sini. Ini di sini. Benar nggak Bu ini? Oke, sekarang dijelaskan kenapa itu di situ dan kenapa itu di situ. Yuk. Oke.
saya yang akan menjelaskan dulu lembaga sosial keluarga. Kenapa ini saya taruh sini? Karena di sini tadi seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, seingat saya tadi terdiri dari ada ayah, ibu, anak, bapak. Itu termasuk lembaga keluarga. Benar begitu kan, Bu? Oke, benar. Iya, dapat bintang. Oke, ya terus selanjutnya yang kedua tadi. Yang kedua, ini tadi ada pasar, bank, Indomaret, supermarket. Itu benar nggak sih Bu? Ini masuknya ke ekonomi? Ayo benar apa salah? Benar apa salah Mbak Aina? Itu benar. Oke, Kan ini di sini. betul. Ya Mbak Aina, sekarang kenapa di agama? Ini ada penjelasan tentang berbagai tempat untuk beribadah. Jadi kalau ibadah itu kaitannya dengan lembaga sosial agama. Oke, pintar, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, jadi Mbak Putri yang menjadi pemenangnya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Putri. Oke, jadi tapi Mbak Aina juga dapat poin plus. Jadi Mbak Putri sama Mbak Aina karena sudah berani maju, sudah mau ikut permainan Bu Guru, jadi sama-sama mendapatkan poin tambah. Oke? Siap? Siap. Oke, tepuk tangan dulu ya semuanya. Oke, mulai dulu Mbak. Nah, oke anak-anak. Nah, karena sekarang sudah lama ya kita belajar ya ternyata ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memilih atau enggak siapa yang mau menunjuk diri sendiri untuk menyimpulkan. Tadi kita belajar apa aja sih hari ini tadi ya? Ayo siapa ada yang enggak? Kalau enggak ada Ibu tunjuk. Ayo. Ayo. Ditunjuk aja Bu, ditunjuk aja. Ditunjuk. Oke, Mbak Aina. Oke ya, apa tadi Mbak Aina? Tadi kita belajar tentang lembaga sosial, mulai dari pengertian, ciri-ciri, terus sama macam-macam Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi dari kesimpulannya Mbak Aina? Pengertiannya Bu. Oke, apa Mbak Tadi Putri? seingat saya yang di pengertiannya tadi lembaga sosial adalah suatu organisasi atau sekumpulan orang. Ciri-cirinya salah satunya ada memiliki lambang atau simbol atau ciri khas masing-masing. Kemudian dalam macam-macam lembaga tadi ada 5 lembaga. Oke, tepuk tangan dulu buat Mbak Aina sama Mbak Putri ya. Sudah pinter, good job. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit lagi ya. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengenai lembaga sosial. Nah, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah suatu pranata sosial di mana merupakan suatu seperangkat aturan atau tata pola perilaku yang ada di dalam sebuah masyarakat. Yang di dalam sebuah kelompok sosial tersebut mereka memiliki suatu apa? Aturan. Oke, mempunyai aturan masing-masing yang mereka taati dan sepakati bersama. Kemudian yang terakhir mengenai tadi yang sudah ada di games tadi adalah lembaga sosial keluarga, lembaga sosial agama, pendidikan, ekonomi, dan juga politik. Nah, tadi karena sudah benar ya, semuanya sudah benar, Mas Fahri sudah paham juga? Oke, pintar Mas Fahri. Jadi, tadi kan sudah paham berarti mengenai lembaga-lembaga masing-masing tadi ya. Seperti ada pasar, ada keluarga, ada masjid, Muhammadiyah, MTA, NU, dan sebagainya. Ada sekolah, ada partai, seperti itu ya. Nah, kali ini Ibu akan meminta kalian untuk di rumah supaya belajar lagi. Dengan cara Ibu akan memberikan PR. Ya, tapi ingat harus dikerjakan. PR-nya masih dikumpulkan minggu depan. PR-nya kelompok kan Bu? Individu. Individu. Karena kan Kelompok semuanya aja Bu. Iya. individu aja. Kelompok aja ya? Iya, enakan kelompok Bu. Iya. Kalau kelompok kan nanti kalian satu punya masing-masing punya LKS. Nah, Ibu Guru minta coba dibuka dulu halaman 39 mau ke 40. Nah, di situ tuh ada 5 soal. Iya toh? Iya. Nah, itu ada 5 soal itu dikerjakan. Itu cuma gampang mengenai ini tadi.
tiga ini tadi ya. Jadi kita cuma buat merefresh otak kita, oke? Paham anak-anak? Paham. Nah, selain mengerjakan tugas, Ibu juga minta kalian untuk mempelajari materi minggu depan, yaitu mengenai masih tentang lembaga sosial, tetapi kita akan membahas mengenai tipe-tipe lembaga sosial. Oke anak-anak, paham? Paham. Jadi harus dibaca ya, jangan sampai seperti hari ini tadi nggak ada yang baca toh. Oke, ya. Oke, karena sudah waktunya sudah selesai dan sudah waktunya pulang juga, ini mata pelajaran terakhir ya. Iya, Bu. Oke, hari ini pulang ya, setelah ini ya. Iya. Oke, yuk. Sekarang semua duduknya yang rapi. Nah, Ibu Guru ketua kelasnya Mbak Aina untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya nanti Ibu minta kalian untuk mengingat tadi, kemudian mengerjakan tugas dan jangan lupa membaca materi ya. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna baik bagi Ibu Guru sendiri maupun bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak kencang? Bentar, harus semangat pakai zalnya dulu. Sosiologi. Semangat, jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, sudah cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu